Kalau di Bawaslu provinsi ini siapa nih Pak? Aduh, setir ini. Kira-kira Perdana Menteri kan kasih. Oh, jadi Bapak ingin bilang bahwa Bapak ada setir. Lebih kurang gitu kan. Terus raja siapa nih raja nih? Raja itu komisioner provinsi. Ya, saya mulai ya. Pertandingan dimulai. Saya jalan. Sini. Ya, mat. Waduh, langsung mati kita ini. Bapak luar biasa ya urusan catur ini ya. Oh iya. Sejak kapan Pak main catur, Pak Sapni Syahril? Wah. Dari Kasek Provinsi Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Main catur ini gara-gara saudara saya dengan sepupu itu. Di mana Pak? Dia pulang kampung dari kota Bengkulu. Oh, berarti sudah di Bengkulu sudah bisa main catur sebelum di Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Provinsi. Sudah di Bengkulu sejak waktu SMP. Wah, sejak itu SMP sampai sekarang puluhan tahun sudah Bapak menekuni dunia catur ya Pak ya. Wah, ya 25 tahun lebih. 25 tahun. Kenapa Pak kok bisa suka olahraga catur ini? Ya itu sejarahnya saya bilang tadi, tantangan dari saudara saya dengan sepupu. Iya. Dari sekolah dari kota pulang kampung. Tadi kampung masih SD ya. Kampung masih SD. Pulang dari kota waktu libur sekolah dia main catur. Tapi saya tidak boleh main. Wah, kok bisa nggak boleh main Pak sama? Kecil. Oh, masih kecil, masih SMP waktu itu ya. SD. Oh, masih SD. Ya, mereka SMP kan. Kecil. Nggak boleh main. Sombong mereka. Ya, terus akhirnya itu membuat saya ketika dalam khayalan saya atau daya pikir saya waktu itu, saya kepingin main catur. Bagaimana caranya saya harus bisa main catur. Nanti waktu saya SMP bisa menang ya. Saya akan kalahkan mereka semua. Yang telah tidak yang melarang Bapak untuk main catur ya. Akibat masih kecil. Kesombongan mereka. Gimana akhirnya? Bapak bisa mengalahkannya? Oh ya, setelah saya mulai belajar latihan mencatur di waktu kos atau kontrak di kota Bengkulu. Nah, kita sudah mulai minta diajar sama saudara itu, kakak kandung saya yang paling pas di atas saya. Nah, diajari, saya tidak bicarakan bahwa saya akan mengalahkan mereka, tapi dalam hati saja. Oh, awas gitu ya. Awas, nanti ketika saya sudah belajar dari kamu, saya dapat ilmunya, saya pasti bisa mengalahkan gitu kira-kira ya Pak. Dan itu saya buktikan ini. Bapak bisa mengalahkan saudara Bapak itu? Iya, dalam tempo 3 bulan lah. Ini karena ada orang sombong, juga ada iri karena tidak dikasih main catur. Akhirnya mentang-mentang saya masih SD, masih orang kampung. Iya. Berarti Bapak lebih banyak belajar ke saudara atau otodidak nih catur nih? Sama saudara. Sama saudara. Setelah itu kan kita mulai ikut bertanding. Sampai ke level kecamatan. Ketemu lagi saudara sepupu. Wah, saudara sepupu. Ini saudara keluarga catur semua ini. Ya, kita keluarga besar di kampung. Oh, di kampung Bengkulu. Satu desa itu sebenarnya satu keluarga. Banyak saudara. Ya, saudara kita. Nah, pas kejuaraan catur tingkat kecamatan itu, tekad saya juga begitu. Harus menang. Ini saudara sepupu yang ketiga, yang jadi lawan saya. Iya. Saudara sepupu yang satu kelas dengan kakak saya, yang sombong tadi. Iya. Itu sengaja saya dapat lagi menilai kesombongan lagi. Oh, gara-gara sombong. Penting sombong juga untuk motivasi orang ya Pak ya. Pas saya masuk Pinang. Iya Pak. Pinang kan sistem gugur kan. Nah, si sepupu yang sombong tadi. Saya tadi itu mengajak bertanding di rumah dia. Saya sudah curiga itu pasti jebakan. Dikerjain jebakan ya Pak ya. Padahal saya ini kan adik mereka. Akhirnya gimana strateginya untuk Di situ lagi saya tekad. Saya tidak akan kalah dengan mereka. Walaupun itu dikerjain. Akhirnya gimana Pak waktu bertanding Pak? Bertandingnya pasang strategi.
kita main catur ini kan tidak mesti harus dalam arti kita lihai main catur, tapi ilmu main catur itu kita gunakan untuk gaul atau untuk sistem untuk pola kerja. Oh, catur juga untuk lingkungan sosial. Oke. Contoh, kenapa kita majukan dulu pion? Pion, itu prajurit. Prajurit itu bisa dalam pengertian untuk siap untuk dikorbankan, membela pimpinan. Kalau di Bawaslu staf lah kira-kira prajurit ya, Pak. Dia dijadikan pahlawan, dia akan jadi menteri. Iya, tapi kalau bisa melewati musuh-musuh yang lain, Pak. Artinya kerjasama yang baik dari semua buah catur ini. Dia saling mendukung sebenarnya. Iya, Pak. Tapi memang secara sebagai prajurit siap untuk dikorbankan. Pantang maju, nggak bisa mundur. Ya, ketika dibela oleh perwira-perwiranya, dia akan jadi malah jadi menteri. Gimana waktu itu, Pak? Waktu sampean mau dikerjain pakai strategi, akhirnya bisa menang nggak? Sama bahasa saya tekad tadi kan, saya tidak akan kalah dengan saya sudah menangkap sinyal bahwa ini mau dikerjain lagi saya. Dan karena memang mulai dari awal saya tidak boleh main tadi, dan itu jadi ketika kebetulan final itu saya dengan saudara sepupu yang lain, si saudara yang satu kelas sama kakak saudara sepupu itu juga begitu kan, kelihatannya mengerjain saya. Maka pertama saya menyatakan diri, semangat saya tidak akan kalah. Tidak akan kalah. Komitmennya ya, Pak. Komitmen diri saya. Apapun strategi mereka atau permainan mereka. Caranya gimana, Pak? Setiap langkah itu kan zaman dulu kan belum pakai jam. Belum pakai jam kayak sekarang. Oh iya. Kayak untuk waktu bermain catur yang kalau dulu kan istilah di tingkat internasional itu kan ada bahasa partai tunda. Partai tunda, iya. Kita kan sekarang tidak lagi, sudah ada waktu. Jadi berpikir nggak bisa lama ya, Pak ya. Nah, karena tidak pakai timer, tidak pakai waktu, itu yang kita mainkan. Satu langkah dia itu saya minimal 5 menit saya pikirkan. Wah, Bapak pikir betul-betul ya, Pak ya? Betul, setiap langkah dia itu apapun langkah dia saya pikir benar-benar. Kecuali saya yakin memang tidak ada maksud lain di balik satu langkah dia itu. Dan akan berbalik ke saya misalnya ketika dia melangkah itu maksudnya apa kan gitu. Iya, betul. Kan. Saya sudah menangkap itu udah perlu sampai 5 menit. Dan memang strategi itu gitu. Menang Bapak itu. Alhamdulillah. Akhirnya Bapak bisa menang main catur melawan orang sombong. Semoga level kecamatan, Pak. Level kecamatan ini. Ini sudah luar biasa ini. Semoga yang Bapak kalahkan nonton podcast ini, Pak. Biar juga Anda yang sombong dan Anda yang sering menghina orang lain, hati-hati Anda. Jangan-jangan Anda bisa dikalahkan dengan orang yang dihina. Praduga saya. Iya, Pak. Praduga saya terhadap sikap mereka. Tidak mengungkapkan bahwa mereka mengerjain saya, tapi menurut saya penilaian saya pembaca mereka mengerjain saya. Oke, berarti ada sejarah nih Bapak pinter catur, ada proses yang lama. Sekarang Bapak jadi korsek atau kepala sekretariatan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Ada nggak Pak ilmu-ilmu dari catur, terinspirasi dari catur yang kemudian dibawa ke dalam ketika Bapak mimpin di jadi kepala sekretariat di Bawaslu se-Jawa Timur ini, Pak? Secara tidak langsung sudah saya terapkan. Oh, sudah diterapkan. Oh, jangan-jangan kita sudah strategi memang. Jangan-jangan kalau pion-pion seperti kita ini ada yang terbunuh juga nanti, Pak. Dikorbankan, Pak. Kalau bahasa dikorban dia bisa saja. Iya. Yang tahu bagaimana sikap saya. Iya, Pak. Sebagai kepala sekretariat kan apakah merasa dikorbankan? Bagaimana? Atau dikasih makan ke umpan ke orang lain atau gimana? Tanya ke yang saya hadapi, masuk kamu. Tapi niat saya tidak begitu. Gimana? Saya dengan katakanlah kalau kita samakan kamu tadi sebagai pion, saya akan mengantar kamu dalam pengertian kalau dalam untuk berkarir. Tidak pernah saya sampaikan masalah itu beberapa step di luar kamu bersalah. Ya gimana? Kalau kamu kalau kamu bisa nonton es, targetnya komisioner. Iya. Jadi setir ya Pak ya? Iya. Jadi komisioner di jangan bicara komisioner provinsi dulu.
Ada contoh di Provinsi Jawa Timur. Siapa Pak? Itu Blitar dengan siapa yang dari Basweri, saya lupa, di Pamekasan apa tadi, Tulungagung. Si Parihin gimana? Farihin Anggota Bawaslu di Jawa Timur juga. Jawa Timur. Iya. Dia Gimana kan ceritanya? Dia kan dari Bawaslu RI. Oh, Blitar ya Pak ya? Nah, Blitar kan. Kalau Blitar ini bukan Blitar bukan. Ada Bawaslu RI yang penting. Yang kemudian dia melamar karena dia jadi masuk dalam, katakanlah cita-cita kepingin jadi PNS misalnya. Di sekitar Bawaslu. Nah, ternyata tidak sebatas itu sebilang. Kalau kamu gagal melamar PNS, ya ada dua alternatif di Bawaslu. Iya. Menjadi komisioner. Nah itu yang sebenarnya saya arahkan seluruh staf sebenarnya. Kerja melaksanakan tupoksi dengan baik. Kemudian kalau bisa berkarir, kita hantar untuk berkarir. Iya. Dan menyangkut rezeki ya tergantung kinerja. Iya. Akhirnya bisa ya Pak ya? Iya, saya tidak setuju kalau saya lihat kamu itu melambung. Nah itu saya mulai berpikir itu. Jangan-jangan pion dikorbankan. Ada nggak Pak strategi lain selain pion? Kita ngomongin pion, ada nggak? Kan catur ini kan ilmu yang kompleks toh Pak. Dia butuh strategi, dia bisa harus membaca potensi, membaca celah lawan. Kalau digunakan untuk membaca Jawa Timur, Bapak sebagai kepala sekretariat itu gimana Pak? Dengan bahwa main buah caturnya siapa itu? Dia kan satu kesatuan, itu baru prajurit tadi kan, baru pion. Artinya yang buah lain tetap saling mendukung, dia saling bersinergi. Kalau dikomando oleh petinggi-petinggi ini dengan baik, iya, tinggi-tinggi, maka akan ke bawah dia akan baik. Ibarat niat ya, kalau kita niat baik, maka insya Allah niatnya akan baik juga hasilnya. Pertanyaannya sudah baik nggak belum Pak petinggi-petingginya Pak? Nah, itu proses ya. Iya proses. Karena saya juga menganggap sejak sebelum saya masuk Jawa Timur, saya juga sudah mencoba bukan sengaja ya, memang dapat informasi ketika ada pertemuan di Bawaslu. Gimana bagaimana kondisi Jawa Timur. Nah salah satunya kan yang paling berat itu saya bandingkan dengan provinsi lain, ya besarannya kabupaten kota. Kita ada 38 kabupaten kota, tantangannya kompleks. Ya kompleks kan. Kemudian harus diakui menurut saya memang Jawa Timur adalah barometer setelah Jakarta. Semua lini saya lihat memang Jawa Timur memang setelah Jakarta. Malah terkesan dari sisi wilayah menurut saya, luas wilayah dan tertatanya per wilayah kabupaten kota menurut saya malah melebihi Jakarta. Karena di sini kan juga ada pulau ya Pak ya. Di Sumeneb itu ada banyak sekali pulau yang sekarang pilkada juga ya Pak ya. Iya. Rata-rata kan gini, sebaran wilayah kabupaten kota se-Jawa Timur itu kan saya lihat hampir merata. Kalau provinsi lain itu kan numpuk di daerah utara atau selatan, numpuk di situ. Kalau Jawa Timur kan tidak, hampir semua sama. Dari segi pembangunan fisik, sarana transportasi itu hampir sama. Nah, cuman masalahnya kembali ke strategi tadi, luas wilayah yang dengan tantangannya juga kompleks sekali ya. Otomatis tantangannya lebih kompleks karena luas wilayah, jumlah kabupaten kota dan barometer nasional. Maka secara geografis maupun secara psikologi masyarakatnya atau istilah dalam sosial masyarakat itu lebih maju. Pak Kasek Sapni ini kan Pak Sapni Syahril ini kan dulu sebelum di Bawaslu provinsi kan di Gorontalo ya Pak. Iya. Gimana Pak dibandingkan antara Gorontalo tantangan di Jawa Timur bagaimana Pak? Justru itu saya langsung baca memang menjadi ukuran ketika saya jadi Kasek Gorontalo. Karena apa? Sebenarnya tantangan di Gorontalo itu cukup berat. Tipikal masyarakat atau yang menjadi anggota atau staf di Gorontalo itu lebih berat. Apa Pak? Yang berat maksudnya bagian apanya?
dari segi gimana itu kinerja dan apa tingkat kesadaran ya tingkat kesadaran bekerja ya. Sadar bekerja. Artinya untuk menuntut dia bekerja tinggi itu lebih sulit karena mereka terbiasa dengan pola seolah kalau saya istilahkan dengan zaman dulu zaman Belanda itu apa istilah itu dia menjadi hanya bisa merintah itu komando Kerja paksa. semacam Rodi Romosa. macam Rodi itu dia paling senang merintah orang. Wah, paling seneng itu orang. Tapi kalau kerja sendiri kerja nggak bisa. seolah dia pinter merintah saja. Wah, jadi petinggi semua nih. Ada yang jadi pion ini berarti. Timbul istilah. Gimana Pak? Apa kalau istilahnya? dari staf ingin jadi pegawai. Udah jadi pegawai kepingin jadi kasubag, kasubag kepingin jadi kabak, kepingin jadi kasep, terus kepingin jadi komisioner. Wah. Akhirnya komisioner semua. Dan itu segi karakter. Yang kedua yang membuat membanding kita juga bisa apa dari jumlah kabupaten kota sedikit misalnya. Sedikit berapa Pak di sana? Ya. Hanya 7 kabupaten kota. Kabupaten kota. Itu di daratan semua atau ada yang pulau? Daratan semua, hanya ada pulau. Ada pulau tapi bagian dari kabupaten. Jadi kalau hanya 7 berarti tidak sampai ini separuh dari Jawa Timur. Berapa kali lipat itu? Tidak sampai seperempat. Tapi apa bahasanya politisnya tinggi. Politiknya tinggi. Di Jawa Timur gimana Pak? Kalau di Jawa Timur, politisnya kalau Jawa Timur memang tinggi, tapi saya yang mungkin dengan gaya bahasa saya atau istilah saya ya, rasional lebih tinggi. Rasionalitasnya lebih tinggi. Ada 38. Bapak sudah ke kabupaten 38 itu Pak? Target saya memang sebenarnya 38 untuk mencapai bahasa saya pendekatan kepada seluruh Korsek khususnya dan bersama komisioner kabupaten kota itu terus untuk silaturahmi dan menyatakan persepsi terhadap pelaksanaan tugas. Dari target itu sudah berapa yang dikunjungi? Apa sudah di separuh atau gimana nih? Karena kesibukan nih kan di provinsi memang kelihatan tinggi juga, dan secara langsung kita mulai rekrutmen open bidding kemarin sebenarnya saya juga mendapat ilmu dari Kordit Pak Toto. Gimana ilmunya Pak? Waktu beliau mewawancara saya. Gimana ilmunya Pak? Dengan gaya dia sekarang, dengan tegas, lugas, tanpa tedeng haling-haling. Orator ya Pak? Bukan main. Langsung ngegas dia waktu wawancara saya. Bagaimana Anda menghadapi Jawa Timur dengan kondisi yang carut marut? Disebutnya semua. Bapak Jawa Timur harus. Bahasa saya tidak bisa langsung, Pak. Tapi saya akan memproses dengan memeta permasalahan di Jawa Timur. Nah, maka tidak bisa instan. Saya bisa insya Allah pelan tapi pasti. Tapi dalam kurun waktu 1 tahun terukur. Itu harapan saya terhadap pelaksanaan tugas saya di Jawa Timur. Nah, kalau Pak Toto, bagaimana dengan kondisi yang serba banyak masalah di Jawa Timur? Salah satunya strateginya balik ke catur. Ya catur otomatis. Kan satu tim. Iya. Strateginya gimana? Raja sama ini yang bermasalah ini kuda, lucur atau yang mana nih Pak? Atau benteng atau yang mana nih kalau Jawa Timur nih? Jangan bilang pion loh, pion sering dimakan loh. Pion harus siap perintah siap salah ini. Saya kira di level lah. Di level dua-duanya, artinya level semacam kuda. Ini kan kuda dengan lucur kan. Kalau kita ibaratkan, kalau misalnya kuda nih komisioner ya, lucur ini Korsek kabupaten kota. Jadi geraknya komisioner kayak kuda ya Pak ya? Bukan geraknya, maksudnya di posisi di dia, posisi. Dia di dalam tim di dalam buah catur ini. Kira-kira mereka ini posisi ini. Kalau setir Pak ini kan sudah level menteri kan, menteri kan sesuai nama kan, kalau di negara kan menteri. Oh menteri. Nah, itu menteri. Kalau di Bawaslu provinsi ini siapa nih Pak? Setir ini. Kira-kira perdana menteri kan kasih. Oh jadi Bapak ingin bilang bahwa Bapak ada setir. Lebih kurang begitu kan? Terus raja siapa nih raja nih? Raja itu komisioner provinsi.
Geraknya terbatas dong berarti dong. Oh tidak, terbatas dalam main catur ya, dia hanya satu-satu Hanya langkah. ke belakang ke depan. Berarti lebih dominasi kasek loh Pak. Enggak, tapi kan dia kan bisa kemana-mana, ke belakang, ke samping, ke kanan, sudah semua, bisa semua. Tapi nggak langsung lucur, langsung ke depan. Tidak, kasek juga kan perlu penuh aturan, kan perlu menggerakkan semua. Kalau diibaratkan film kan menggerakkan semua, menggerakkan semua dan memfasilitasi. Dalam arti zaman kalau dibalikkan ke birokrasi kan, kalau dulu di zaman Orde Baru sangat terkenal bahwa pegawai negeri itu adalah merintah di Orde Baru. Jadi dia berkuasa. Kalau sekarang Bapak pengennya gimana? Dia memang merintah, tapi lebih tinggi pada pelayanan. Jadi pegawai negeri itu harus melayani. Iya, karena dengan bahasa lain bahwa pegawai negeri itu kan digaji oleh pemerintah atau negara melalui uang rakyat. Pajak harus disadari, pajak rakyat ya. Pajak rakyat. Tanpa pajak, uang negara tidak ada. Maka kita kalau tidak menggunakan uang rakyat dengan baik, yang akan marah adalah pemilik republik adalah rakyat. Jadi Bapak ingin mengatakan bahwa meskipun jadi pegawai negeri jangan hanya perintah-perintah begitu ya? Tidak bisa. Kira-kira Bapak ingin mengatakan gitu? Iya. Karena apa? Pegawai negeri itu kan hanya semacam sistem yang dibangun untuk menjalankan roda organisasi pemerintah. Jangan mentang-mentang jadi pejabat, kemudian senang merintah, senang dilayani, tapi harus melayani. Harus melayani. Kalau dulu jelas, merintah berkuasa dulu. Iya, dulu zaman Orde Baru. Bapak kan produk Orde Baru. Nah justru itu istimewanya. Ini kan salah satu rahasia perjalanan hidup ya mungkin. Gimana? Saya kan bisa masuk ke wilayah di luar Sumatera kan. Di luar Sumatera. Ya perjalanannya kan panjang. Jadi harus ada edisi selanjutnya nih untuk perjalanan Pak Kasek. Oh iya, bahasa saya kalau produk Orde Baru tapi kemudian bisa menyesuaikan dengan reformasi birokrasi. Dan saya kadang-kadang tertawa sendiri dengan diri sendiri ketika saya di Bawaslu dengan tindak tanduk saya mulai saya masuk Bawaslu itu tahun 2011. Tahun 2011. Saya sebenarnya tidak banyak berharap karena apa? Sejarah saya pindah menjadi pegawai pusat kembali itu juga panjang cerita. Panjang. Makanya kalau dibukukan di jurnal kan. Wah. Bisa berjilid-jilid deh ceritanya Bapak sendiri. Bisa jadi. Tapi singkat cerita di Rosablem ini. Singkat cerita bagaimana saya ke RI kemarin karena saya minta pindah dan saya disetujui pindah ke Kementerian Dalam Negeri lagi. Nah, ketika petinggi kepegawaian Biro Kepegawaian Kemendagri kemarin nanya ke saya mau ditempatkan di mana? Saya tidak pilih. Saya serahkan kepada petinggi Biro Kepegawaian yang sudah menerima permohonan saya menjadi pegawai pusat kembali. Nah, dengan saya diterima itu berarti saya bersyukur bahwa saya sudah menjadi pegawai pusat. Kembali menjadi pegawai pusat karena memang awalnya sebagai saya pegawai pusat. Tapi bekerja di daerah. Di mana Pak dulu Pak? Selain di Sulsel. Di Sumatera Selatan. Di daerah apa itu? Di daerah tepatnya di Kota Palembang. Terus pemekaran Provinsi Babel. Nah, kita masuk juga. Lama di situ Pak. Sama-sama lama. Baik Palembang maupun berapa tahun? Hitungannya saya diangkat tahun 89. 3 bulan di pusat. Saya kembali ke daerah tahun 1989. 1989 kita baru belum lahir. Belum lahir. Bapak sudah jadi PNS produk Orde Baru ini. Dan itu saya dari pendidikan hanya SLA bisa mendaftar mulai. Nah disitulah jadi lama kita jadi birokrasi karena memang untuk berkarir kan dibatasi oleh pendidikan. Nah, untuk yang bagus kalau kamu berkarir itu sebenarnya sesuai aturan sekarang jadi pegawai golongan 3 dari sarjana. Sarjana itu kan kalau bicara birokrasi
Iya. Kamu bisa berkarir setelah 4 tahun. Setelah Diangkat golongan 3, anggap saja magang 4 tahun. Kamu bekerja dengan baik, saya sarankan jadi tukang sapu, buat kopi pun silakan dilaksanakan. Antar surat dilaksanakan. Karena dalam hanya tempo 4 tahun itu ada dalam bentuk magang. Setelah itu sudah menjabat kasubag. Setelah 4 tahun. 2 tahun kemudian kalau pangkat pilihan itu bisa naik. Bisa ke 3C. Tapi intinya pesan Bapak tadi ya Pak ya, jadi pejabat, jadi PNS, jadi ASN, jangan pernah minta dilayani. Kira-kira begitu ya Pak. Itu pesan penting Bapak. Pesan saya, dan itu prinsip saya yang sudah saya jalankan. Itulah mungkin barometer kenapa saya bisa menyesuaikan. Maka saya ulangi tadi, kenapa saya ketawa sendiri ketika di Bawaslu. Iya. Ternyata saya ini termasuk pegawai bahasa yang istilah saya, karena saya sering mendengar arahan Pak Sekjen Mawar, dia menyatakan surga netralitas itu ada di Bawaslu. Itu benar. Surga netralitas pegawai negeri itu ada di Bawaslu atau ASN. Kenapa? Setiap ada Facebook yang mengarah, dia tahu bahwa kita pegawai Bawaslu, ya, itu dia panggil. Dia pantau dari Facebook saja. Ada beberapa posisi sudah dipanggil dan ada yang dipecat, ada yang hanya di Pak Gunawan. Dia memantau ASN itu dari salah satu dari media sosial. Nah, disitulah saya ternyata tahun ke tahun saya di Bawaslu, dan mantan orang-orang Orde Baru cenderung dicurigai. Iya. Presiden berkuasa gitu kan. Nah, ternyata saya nggak ada masalah dengan netralitas. Nah, di situ perjalanan hidup saya ternyata secara langsung Bawaslu mengakui saya ini memang pegawai yang netral dan bisa menyesuaikan dari zaman Orde Baru itu. Dalam urusan momentum pilkada kan hari ini banyak yang ASN tidak netral loh Pak. Justru itu. Otonomi daerah kan kelihatan di situ masih istilah raja-raja kecil. Raja-raja kecil. Kalau nggak ikut mendukung nanti bisa dipindah macam-macam kan. Iya. Itu ada Pak di birokrasi kan? Terjadi. Minimal bahasanya kalau aturan pegawai negeri itu kan kalau dia megang jabatan. Iya. Dia tidak boleh sembarang di punishment. Iya. Kalau tanpa dibuktikan dengan dilakukan pemeriksaan. Keputusan bahwa dia bersalah. Nah, ini kebanyakan di zaman pilkada ini. ASN bahaya juga ya Pak. Pemicunya bukan apa? Kepentingan calon. Calon mempengaruhi. Itu dari petahana atau dari kebanyakan pasti dari petahana. Menggiring birokrasi. Menggiring birokrasi supaya kan bahasanya kan karena jumlah pegawai itu memang lumayan untuk memperoleh kemenangan dan juga punya sarana prasarana, prasarana alat negara maksudnya. Dia punya itu kan akses dari negara ya. Itu kan semua dari sisi jabatan, anggaran, semua sarana prasarana itu kan bisa kemungkinan bisa diberdayakan untuk mendukung salah satu calon. Dari gaulnya misalkan dia sebagai pejabat itu kan terjun kemana misalkan. Nah, maka problem otonomi daerah itu salah satu pemicu saya kembali minta pindah ke pusat. Iya. Itu jadi alasan saya. Maka panjang itu. Panjang ceritanya Pak. Saya berani menyatakan bahwa itu hanya dua. Pertama saya pegawai pusat, mantan pegawai pusat. NIP saya masih apa? NIP pusat dulu. Kan waktu ada perjalanan kan itu kan berubah. Iya. Berubah. NIP asal saya itu saya ingat. Nah, yang kedua, gara-gara otonomi daerah. Orang biro Kemdagri itu marah sama saya. Kenapa kok marah? Dia karena saya menjawab itu. Kenapa kamu menjawab gara-gara otonomi daerah kamu tidak betah? Alasan saya karena apa? Raja-raja kecil berkuasa, malah mereka mau istilahnya merusak, menyatakan berdiri sendiri ya. Jadi rugi. Jadi bukan putra daerah merantau di daerah orang. Nah, awalnya saya merasa kondusif di daerah itu, sekian lama saya merasa menjadi bagian dari penduduk di sana, putra daerah yang ada di luar itu. Tapi ketika otonomi daerah,
saya Tidak justru nyaman. kawan-kawan akrab yang awalnya memang merasa saudara Mhm. justru menyatakan mengucilkan kita. Wah, berarti otonomi daerah juga berpengaruh terhadap perjalanan Pak Sapni ya. Iya. Sampai ke... Apa ini berarti Pak Sapni nggak setuju nih dengan otonomi daerah nih? Enggak, bukan berarti itu. Tetap ada kemajuan otonomi daerah. Tetap ada. Sisi positif tetap banyak. Tetap. Bukti tadi yang saya sebut tadi, Jawa Timur kan dengan 38 kabupaten kota, itu kan hampir pembangunan rata-rata sama. Hampir tidak ada beda. Kecuali saya kemarin juga ketika lewat ya, itu ada ke arah Sumeneb itu agak sedikit berbeda sedikit. Jangan nyebut ini Sumeneb Madura loh Pak. Dan maksudnya gini, gimana? Artinya pembangunannya, jalannya itu kan kelihatannya karena mungkin dia lebih jauh, sehingga lebih sedikit pembangunan tidak sama. Nah, tapi di daerah lain saya sekian banyak saya itu hampir sama sudah. Artinya itu berkat ekonomi daerah. Iya, tidak bisa dipungkiri kemajuan ekonomi daerah banyak. Berarti yang perlu soalnya netralitas ASN itu. Apa sih mungkin ada pesan nggak sih terhadap AS? Bapak kan nih ASN yang sudah lama, Orde Baru sampai sekarang. Ada nggak sih pesan khusus untuk ASN agar di pilkada ini menjaga netralitasnya gitu? Iya, jangan kita merasa bahasa tadi kasih rasa-rasa komersional. Tidak boleh ya Pak ya? Boleh. Kita kan bukan komersional. Beda jauh. Beda. Setir dan raja beda. Gila-gila begitu. Tapi Pak Kasek merasa setir nih, ini bahaya nih. Ya, geraknya lebih lincah nih, bahaya. Bisa membunuh raja yang lain. Pemahaman saya begini. Kenapa saya nyatakan menteri setir itu atau perdana menteri? Perdana menteri kan kepala pemerintahan. Iya, kalau di negara-negara yang lain tuh Pak. Iya, artinya mirip itulah. Jadi artinya sebagusnya ya seorang kepala sekretariat itu bisa memfasilitasi melayani semacam sebagai kepala pemerintah untuk memfasilitasi pelayanan tadi. Kata kuncinya memfasilitasi, melayani. Melayani itu sesuai tupoksi Bawaslu. Zona integritas dan melayani, kira-kira begitu ya. Komisioner itu adalah dalam undang-undang jelas sebagai penyelenggara pemilu. Sekretariat itu adalah posisi memfasilitasi atau dalam bahasa itu sebagai supporting staff, supporting system ya. Posisi sistem atau staff atau ya lebih kurang gitu ya, sehingga tidak oper, tidak melewati komisioner. Itu penting itu ya Pak ya. Sangat penting. Untuk Korsek Jawa Timur jangan sampai Anda offset melewati komisioner. Bisa kartu kuning Anda oleh Pak Sapni, kira-kira ya. Bisa dapat kartu kuning dari Bapak ya. Barangkali demikian Pak untuk podcast pertama kali ini. Kita lanjut mungkin di podcast selanjutnya. Banyak sekali yang bisa digali dari Pak Sapni ya, perjalanan hidupnya ini bisa berjilid-jilid podcast ini dari daerah keliling Indonesia, produk-produk baru dan semacam. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.